Selamat berjumpa kembali pada pelajaran tentang RESTful Web Service. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu RESTful Web Service. Yang pertama, Web Service itu adalah suatu standar, ya, jadi suatu standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem. Artinya apa? Kalau kita mempunyai sebuah aplikasi, itu terkadang kita membutuhkan untuk saling bisa terintegrasi atau berkoordinasi. Nah, maka dengan teknologi web service ini memungkinkan antara aplikasi yang ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda, yang berjalan di dalam sistem operasi yang berbeda-beda, itu dapat saling terintegrasi gitu. Jadi misalnya kita membutuhkan suatu data yang ada di aplikasi lain, sementara di aplikasi kita letaknya terpisah begitu, itu tetap kita bisa melakukan pertukaran data. Contohnya adalah swap ya. Jadi di awal-awal dulu web service itu ada namanya swap ya. Namun sekarang kurang populer karena swap ini sifatnya itu agak kaku gitu. Jadi autentikasinya bagus, keamanannya juga bagus, namun untuk sifat fleksibilitasnya itu kalah dengan teknologi setelah itu, yaitu RESTful web service. Baik swap maupun RESTful ya, itu sama-sama menggunakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol atau HTTPS ya, yaitu HTTP yang mengandung layer enkripsi atau SSL ya, Secure Socket Layer. Kemudian apa itu RESTful? Ya. RESTful Web Service itu adalah web service yang berbasis atau mempunyai arsitektur REST ya, Representational State Transfer. Ya, singkatannya itu. Yang kedua, merupakan standar arsitektur komunikasi yang berbasis web ya. Itu biasanya sering digunakan pada integrasi aplikasi-aplikasi yang berbasis web atau layanan yang berbasis web. Yang ketiga, RESTful itu umumnya menggunakan protokol HTTP atau HTTPS ya, itu untuk melakukan komunikasi data ya. Terus pertama kali RESTful itu diperkenalkan oleh Roy Fielding namanya ya, pada tahun 2000. Jadi sudah cukup lama ya, 20 tahun lebih. Kemudian pada arsitektur REST ya, itu REST server selalu menyediakan resource atau sumber daya atau data ya. Itu nanti yang mana REST client akan mengakses dan menampilkan resource yang disediakan oleh server. Jadi entah mengakses, menampilkan, atau mengambil dan sebagainya. Kemudian setiap resource yang diidentifikasi oleh URI ya, jadi resource-nya itu diidentifikasi oleh URI ya, atau URL ya, suatu alamat tertentu atau global ID. Nah, itu nanti biasanya direpresentasikan dalam format teks JSON ya. JSON atau konsep-konsep XML. Pada umumnya yang dikirim saat ini RESTful itu menggunakan teks ya, yang berisi konten data itu ditulis dalam bentuk JSON. Nah, ini kelebihannya. Kelebihan dari REST itu adalah
ya, bahasa pemrograman dan platformnya itu bisa menggunakan apa saja. Jadi hampir semua platform dan bahasa pemrograman saat ini yang populer itu mendukung RESTful. Yang kedua, RESTful itu sifatnya sederhana atau simple, yaitu lebih mudah untuk dikembangkan daripada protokol SWAP, ya, SWAP Web Service. Yang ketiga, RESTful itu relatif mudah dipelajari, jadi tidak bergantung pada suatu tools dan vendor-vendor tertentu. Jadi hampir semua bahasa pemrograman itu banyak library ya, lib ya, lib yang mendukung komunikasi berbasis RESTful. Terus kemudian yang tentunya ringkas ya, RESTful itu sangat ringkas, terus tidak membutuhkan layer tambahan ya untuk pertukaran pesan, semacam mungkin bisa bentuknya message broker atau itu RESTful tidak membutuhkan, jadi langsung ditembak antara klien request menuju ke server gitu, nanti server merespon. Terus secara desain dan filosofi tentunya RESTful itu dekat dengan web ya, karena juga dia menggunakan HTTP. Nah ini kelebihan yang lainnya, terdapat pemisahan juga antara klien dan server, artinya kode yang di sisi klien itu kalau dirubah-rubah sementara tidak merubah protokol yang ada di RESTful, maka dia tidak akan saling mempengaruhi begitu. Jadi pengembangannya bisa fleksibel. Kemudian stateless ya, atau tidak perlu mengetahui status klien saat ini. Ya, jadi bersifat stateless. Kelebihan RESTful yang lain lagi adalah komunikasi ya antara klien dan server itu sangat simple. Jadi klien mengirim request dan server menjawab ya, dengan respon. Nah, di samping kelebihan tentunya RESTful itu juga mempunyai beberapa kelemahan ya. Yang jelas kelemahan dari RESTful itu mengasumsinya itu modelnya point to point, ya, komunikasinya itu point to point antara klien dengan server gitu ya. Yang satu request, yang satu menjawab. Nanti kemudian bergantian, tapi tidak dapat digunakan pada lingkungan komputasi yang terdistribusi. Ya, contohnya kalau kita membangun suatu messaging system, misalnya dengan menggunakan teknologi RabbitMQ begitu ya, nanti bisa di searching RabbitMQ atau AMQP dan sebagainya, itu mendukung protokol yang mana nanti bisa melakukan penyebaran message, bisa seperti RESTful juga ya, point to point. Terus sistem autentikasinya juga ada key-nya, ada routing key dan sebagainya. Ini di RESTful nggak ada. Jadi itu merupakan salah satu kelemahan ya. Terus yang lain lagi, kurangnya dukungan standar untuk keamanan ya. Jadi standarisasi keamanan, kebijakan, kehandalan pesan dan lain-lain itu karena sifatnya sangat terbuka, jadi terkadang itu kesannya liar gitu. Liar dalam artian kita bisa mengembangkan sesuka hati kita, nggak ada standarisasinya. Terus akibatnya kalau kita nggak hati-hati maka akan terjadi celah keamanan ya, celah keamanan. Terus bentuk datanya, bentuk komunikasinya juga kalau nggak didesain dengan bagus akan kurang rapi gitu ya, terkesan amburadul atau acak-acakan. Terus berkaitan dengan model transport HTTP, jadi RESTful ini selalu tidak lepas dengan transport HTTP ya. Kita bisa menggunakan RESTful melalui web server gitu ya, atau melalui jenis-jenis microservice. Nah, maka ini kan merupakan
arsitektur yang numpang gitu ya, numpang dengan transport HTTP, maka standarisasinya juga dia mengikuti HTTP. Sehingga kalau ada kelemahan, ada sesuatu yang bermasalah di transport HTTP-nya, maka RESTful-nya juga akan ikut terganggu. Nah, ini kita akan coba ya mengenal lebih jauh tentang RESTful. Di dalam RESTful itu ada separation dari client dan server. Jadi ada semacam pembatasan gitu antara client dan server di dalam RESTful ya. Lalu yang jelas di dalam gaya arsitektur ini ya, implementasi klien dan implementasi server itu dapat dilakukan secara independen ya. Jadi yang satu mengembangkan sendiri aplikasinya, yang satu juga sendiri. Nanti mereka bisa menentukan suatu protokol komunikasi, membentuk suatu API yang kamus datanya disepakati, maka dia bisa saling berkomunikasi. Kemudian yang jelas kode di sisi klien itu dapat diubah kapan saja tanpa mempengaruhi yang ada di server ya. Kita mengembangkan di sisi klien itu tidak akan mempengaruhi yang ada di sisi server. Terus selama masing-masing pihak itu mengetahui format pesan yang akan dikirim ke pihak lain, maka pesan tersebut dapat dibuat secara modular terpisah ya. Jadi artinya itu masing-masing dapat mengetahui format apa saja yang akan dikirim ke pihak yang lainnya, begitu. Jadi RESTful ini dalam separation ini memberikan suatu fleksibilitas yang luar biasa ya dalam melakukan pengembangan aplikasinya. Kemudian dalam memisahkan ya, jadi kita memisahkan antar muka ya, pengguna dari memisahkan antar muka pengguna dari masalah penyimpanan data itu tentunya akan meningkatkan fleksibilitas ya. Jadi antar mukanya itu mempunyai fleksibilitas yang sangat baik ya, sangat baik, dan di seluruh platform juga meningkatkan skalabilitas dengan menyederhanakan komponen server. Artinya dengan menggunakan antarmuka REST ini, klien yang berbeda-beda itu mencapai titik akhir REST yang sama ya. Jadi walaupun mendesainnya berbeda-beda, masing-masing programmer itu mempunyai style yang berbeda-beda pula, maka yang penting di sini adalah titik akhirnya ya. Jadi komunikasinya itu bisa terlaksana. Nah, ini statelessness ya. Jadi sistem yang mengikuti paradigma ini ya, RESTful ini tidak memiliki status state pada saat dia beroperasi. Artinya server ini tidak perlu mengetahui apapun tentang status klien dan sebaliknya. Jadi ketika di request dia langsung terjadi komunikasi ya, direspon tanpa mengetahui dan tidak perlu mengetahui ya statusnya itu seperti apa ya, status di klien dan di servernya gitu. Lalu batasan keadaan stateless ini diterapkan melalui penggunaan sumber daya. Jadi batasannya itu bukan melalui suatu perintah tertentu ya, berdasarkan sumber dayanya yang dikirim. Maksudnya ya, sumber daya ini adalah kata benda di webnya, yaitu resource ya. Sumber daya itu berupa menunjukkan ya, mendeskripsikan berupa sebuah objek ya, bisa sebuah dokumen atau hal apapun yang mungkin disimpan atau dikirimkan ke dalam layanan lain gitu, yang dikirim dari server menuju klien ya, yang merequest.
Maka selanjutnya ya, karena sistem REST ini berinteraksi melalui operasi standar pada sumber daya ya, pada resource itu, maka mereka itu tidak bergantung pada implementasi interface-nya gitu. Ya. Jadi karena maksudnya begini, ini sistem REST ini kan berinteraksinya kan menggunakan operasi standar ya, jadi operasi standarnya itu berdasarkan sumber daya. Nah, maka implementasi antarmukanya itu tidak mempengaruhi gitu, tidak mempengaruhi interaksi yang ada di operasi sumber daya. Ya. Nah, ini adalah contohnya ya, metode yang umum digunakan dalam RESTful ya, yaitu di sini tentunya get ya, get itu jelas ya, itu digunakan untuk akses atau baca kepada resource ya. Lalu put ya digunakan untuk menciptakan resource baru ya. Terus delete ya digunakan untuk menghapus suatu resource ya yang ingin kita hapus. Kemudian post itu digunakan untuk memperbarui suatu resource yang ada atau membuat resource baru. Kita mengirim suatu data tertentu yang tujuannya untuk melakukan update gitu ya, update atau add atau create ya, menambah resource baru, bisa berupa data, bisa berupa apapun yang kita post. Kemudian option ya. Option ini digunakan untuk mendapatkan operasi yang disupport pada sumber daya tersebut, pada resource yang diakses. Jadi apa saja yang ada di situ. Nah, ini cara kerjanya ya. Ini dari klien ya, melakukan posting atau request ke server, service cuaca ya. Yang ditanyakan ini service-nya ya, service yang ada di server, maksudnya dideklarasikan pada itu ya, setelah URL/service weather gitu kan. Nah, ini melakukan posting ini, kotanya Paris, unit C. Nah, maka di server ini akan mencari ini datanya nih, entah dia terkoneksi ke perangkat IoT atau mungkin terkoneksi ke database dan sebagainya. Setelah memproses, dia melakukan respon ya. Dia menjawab dengan respon ini dikirim ya, bentuknya juga sama, JSON ya, low 16, high 23. Jadi ini suhunya ya, mestinya dia merespon suhu terendah 16, tertinggi 23. Ini ya keterangannya ya, klien mengirim data dan sebagainya, kemudian direspon ya. Dalam berkomunikasi ini menggunakan JSON ya, JSON atau XML ya, konsep XML. Nah, ini cara kerja RESTful Web Service ya. Ini tadi seperti dijelaskan sekilas ya. Pertama kan making request itu, dan server merespon. Nah, klien itu membuat permintaan dulu ya, untuk mengambil atau mengubah data di server. Biasanya klien itu permintaannya berupa HTTP verb ya, yang mendefinisikan jenis operasi apa yang harus dilakukan ya. Lalu header-nya apa ya, itu juga penting ya. Header itu mempengaruhi format data dan sebagainya yang akan dikirim balik ya, content type dan sebagainya. Terus path to resource, alamat dari sumber daya, alamatnya kemana ya. Terus kemudian message body ya, message body itu sifatnya opsional kalau memang dia bersifat mengirim ya, misalnya mengupdate atau menambah. Nah, itu biasanya disimpan dalam message body. Lalu
server kan menerima itu ya, menerima request yang dikirim oleh klien, maka kemudian server akan merespon ya, merespon permintaan klien sesuai dengan protokol yang sudah disepakati. Ini komponen-komponennya ya. Itu request itu tentunya kan verbnya get, post, delete, put dan sebagainya ya, seperti yang sudah dibahas di pelajaran sebelumnya ya. Lalu uniform resource identifier atau URI-nya itu mengidentifikasikan ya, lokasi resource yang ada pada server ya. Kemudian HTTP version ya, HTTP version itu menggunakan apa versi 1.1 dan sebagainya. Nah, request header ini biasanya berisi metadata ya, untuk apa yang kita request ya, untuk HTTP request. Contohnya tipe klien ya, terus format yang didukung, format balikannya itu nanti apa gitu ya, terus format dari body pesan, setting cache dan lain-lain, itu biasanya ditulis di dalam header. Juga nanti kita akan membahas ya, di header ini bisa menyertakan mekanisme keamanan ya, berbagai macam-macam cara. Misalnya apa itu, mulai dari yang terstandarisasi ya, seperti contohnya token basic, JWT dan sebagainya. Atau kita bisa juga membuat suatu suatu protokol sendiri, karena RESTful ini bebas ya. Kemudian request body itu biasanya berisi konten dari data. Nah, ini komponen dari respon ya. Tadi kan request, ini dibalas respon. Nah, status atau respon code-nya itu mengidentifikasikan. Jadi nanti ada balasan, nah, apakah 200 atau 400 dan sebagainya ya. 404. Nah, itu ada artinya. Biasanya kalau 404 itu resource nggak ada gitu. Kalau 200 itu respon oke ya. Terus HTTP version ya, gunakan contoh HTTP v1.1 ya. Terus respon header itu berisi metadata juga. Untuk HTTP respon itu contohnya ya, tipe server, panjang konten ya, terus tipe konten, waktu dan sebagainya. Nah, untuk response body ya, di bagian body itu seperti tadi yang udah dijelaskan sekilas, itu biasanya berisi konten data. Kalau ini konten data yang dikirim ya, dikirim dari klien ya, yang melakukan request, ini adalah respon body, yaitu konten data yang dijawab dari server. Jadi pertanyaannya apa, lalu dijawab oleh apa itu server ya, maksudnya requestnya apa, dijawab balasannya apa. Nah, ini header and accept parameter ya. Kalau di dalam header itu ada permintaan ya, klien itu mengirimkan jenis konten yang dapat diterima oleh server, dari server maksudnya. Jadi ketika kita mengirim request itu maunya dibalas apa gitu, apakah konten type application JSON ya, atau PDF ya balasannya dan sebagainya, itu ditentukan. Jadi saya mintanya ini begitu. Nah, terus yang kedua, MIME type ya, itu digunakan untuk menentukan tipe konten pada field accept ya. Nah, itu di situ contohnya ya, kalau teks ya teks HTML ya, teks CSS ya teks plain ya. Lalu image ya, image PNG apa JPEG atau GIF ya. Audio WAV atau MPEG ya. Video MP4 atau OGG ya, application JSON, application PDF, XML dan sebagainya ini. Ya, octet stream ya, ini untuk pengiriman stream ya. Nah, kemudian contoh header, klien mengakses sumber daya misalnya ya, ini dengan ID 12, contoh aja ini. Data dengan ID 12 ya. Nah, ini menggunakan metodenya get data 12 itu. Nah, ini accept, dia menerima teks HTML, application XHTML. Nah, ini path ya,
hal penting lain dalam teori RESTful itu adalah path ya, yaitu permintaan itu harus berisi jalur atau path ke sumber daya tempat operasi harus dilakukan. Jadi artinya nanti di path itu akan menunjukkan kira-kira itu di server itu mau menjalankan apa, begitu, memproses apa. Ya, jalurnya itu harus dirancang untuk membantu klien mengetahui apa saja yang sedang terjadi. Nah, contoh ya, ini kita melakukan post ke sini ya. Ini untuk melakukan menambah atau mengirim data customer ya. Terus ini di sini ini untuk mengambil data item nomor 2 misalnya gitu. Ini untuk menghapus ya. Menghapus customer dengan ID nomor 3 itu bentuknya kayak gini nih pathnya ya. Nah, ini sending, respond, content type ya. Dalam kasus di mana server itu mengirimkan muatan ya, muatan data ya ke klien, itu jenis ya, server harus menyertakan jenis konten ya, balikannya itu seperti apa gitu ya, harus memberitahu klien tentang jenis data yang dikirimkan pada isi respon. Jadi begini, maksudnya begini, klien itu mengirim suatu permintaan, nah server itu menjawab dan memberitahu ini nih isinya ini, begitu, konten type-nya itu jenisnya adalah ini, sehingga tidak terjadi miskomunikasi ya. Misalnya yang dikirim adalah application PDF ya, atau mungkin Octet stream dan sebagainya. Lah di kliennya itu tahu, oh ini yang dikirim itu gitu. Jadi bisa diproses sesuai dengan jenis data yang sesuai. Enggak nanti keliru, misalnya dia application PDF nanti dianggapnya text plain gitu ya, atau dianggapnya JSON. Nah, maka nanti akan terjadi error ya, nggak sesuai gitu, nggak bisa diproses. Nah, jenis konten adalah MIME types ya, jadi sama seperti yang tertera pada field accept di the request. MIME type ini dulu ya digunakan untuk keperluan komunikasi melalui email ya, tapi dengan seiring berjalannya waktu MIME type ini menjadi suatu protokol ya yang digunakan untuk mengenali berbagai macam jenis data, file dan sebagainya melalui browser ya kebanyakan ya saat ini ya. Jadi lebih berkembang ya penggunaan dari MIME type ini. Ini contohnya ya. Contohnya sending respond content type ya. Contohnya klien mengirim request seperti ini ya, get artikel 2 gitu ya, get /articles /2 spasi http/1.1 accept, dia menerima bentuknya teks HTML atau application XHTML. Lalu server menjawab ya, respon http 11.200 oke ya, content type teks HTML. Nah ini nanti tentunya diikuti dengan artikel yang diminta gitu ya, entah ini maksudnya apa, merequest judulnya atau apanya dan sebagainya. Nanti jawaban dari server seperti itu. Nah ini contohnya ya, kalau statusnya 200 oke berarti request sukses ya. Kalau 201 graded ya, itu biasanya untuk membuat item baru dan sebagainya, itu artinya item berhasil dibuat. 204 no content itu dia berhasil ya, requestnya berhasil tapi tidak memberikan balikan apa-apa.
kemudian 400 bad request ya, requestnya yang salah gitu ya. Server sudah berhasil memproses permintaan tapi tidak menghasilkan konten apapun itu, sehingga bad request ya. 404 not found ya, yang di request itu nggak ada ya. Bisa petnya nggak ada, bisa apa itu, kebanyakan sih petnya sih, atau subnya nggak ada gitu ya. Dia listen tapi yang di request itu nggak ada gitu. Kemudian 500 ini terjadi kesalahan ya, biasanya bisa kesalahan config, bisa macam-macam ini, atau kalau dia multi server gitu ya, itu ada server lain yang ketika di request dia timeout dan sebagainya, itu bisa memunculkan ini. Nah ini apabila nggak ada kesalahan ya, ini expected status code yang diharapkan itu seperti ini. Kalau kita nge-get ya dijawabnya 200 oke gitu. Kalau kita nge-post ya created ya, apa yang di-post itu berhasil diterima dan dibuat ya, di-create gitu. Put 200 oke ya. Kalau delete ya biasanya tetap kepala 2 ya, 2 tapi 204 no content. Nah, apabila ada kesalahan ya tentunya nanti biasanya akan memberikan kode kesalahan secara spesifik ya, yaitu ada di bodinya biasanya. Lalu ini ya contoh ya, salah satu contoh merequest apa itu lihat barang ya, get ini ya, service WSM-ACID lihat barang. Nah, lalu ini sama, dia content tab-nya kan application JSON ya, subnet-nya kan dia mintanya dijawab application JSON, terus dijawab seperti ini. Ini barangnya ini kalau kodenya KD1, nama barangnya payung dan seterusnya. Ini formatnya dalam bentuk JSON. Contoh lain lagi ya, ini menambah barang, yaitu melakukan post ya, petnya ke add barang itu ya, service WSM-ACID add barang. Nah, terus di bagian body dikasih ini, dikasih kodenya apa ya, nama barang sepeda dan sebagainya. Nah ini setelah masuk, nah, status code-nya ini ya 201 created content tab application JSON, diterima dan disimpan di dalam server. Ini contoh yang lain lagi ya, menampilkan barang berdasarkan kode, itu bisa juga seperti ini, get seperti ini ya, view barang kode apa KD1 ya. Nah terus dibalas nih 200 oke, content type application JSON, lalu barangnya ini gitu, kode 1, nama barangnya payung. Contoh lain lagi ya, melakukan update ya. Kita melakukan put ini service WSM-ACID update barang ya, ini salah nih, update barang kodenya KD1, lalu bodinya ini KD1 diupdate jadi ini, jadi umbrella. Nah ini di sini dibalas nih apa, status code 200 oke. Nah ini bisa disisipi nih untuk pesan di sini, update sukses gitu. Lalu delete barang ya. Ini kita menghapus nih, kita ngepost seperti ini, delete http bla 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 ini ya, delete barang kode KD1. Kemudian di servernya merespon status code-nya ini 204 no content. Jadi kepala 2 ini kan menunjukkan sukses gitu ya, tapi dia tidak memberikan balasan apa-apa. Dianggap ini barang ini sudah dihapus atau sudah dieksekusi di sisi server. Nah ini contoh ya, kita bisa menggunakan tool-tool ini ya, ada beberapa tool, contohnya ini ya, Curl, Postman dan Rust Client. Mungkin ada yang lain lagi ya, banyak sekali tool yang bisa digunakan untuk melakukan apa itu testing ya, testing web service.
Yang paling fleksibel ini adalah ini, curl ini, CURL ya. Ini bisa untuk ngetes RESTful ya, HTTP, HTTPS, bisa FTP juga bisa, IMAP, POP3, ini protokol yang didukung banyak. Tapi kelemahannya dia command line ya, jadi kita perlu menghafalkan sintak-sintak ya, misalnya header-nya apa gitu ya, main apa, terus nanti metodenya apa, post gitu kan, main X apa dan sebagainya, itu harus dihafalkan. Tapi curl ini salah satu tool yang paling favorit ya, karena ini bisa sangat fleksibel ya, sangat fleksibel sekali. Tapi dia kelemahannya tidak GUI, dia bersifat command line. Dia juga tersedia di hampir di semua OS utama. Unix, Linux, BSD ya, BSD, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, semua ada. Lalu Windows ya, dari generasi lama dulu sampai sekarang ada juga di macOS. Yang kedua Postman ya, Postman ini cukup populer ya. Itu juga sama, ada di Unix, Linux, BSD, Windows, Mac ya. Dia cukup bagus juga ya, dan dia fungsinya itu untuk menguji RESTful ya, dia berfungsi sebagai REST client ya. Terus dia juga lebih mudah karena bersifat GUI atau Graphical User Interface. Ada juga yang lain itu berupa plugin atau extension yang mana kita menggunakan browser ya. Entah Mozilla, Chrome dan sebagainya, itu nanti ditambahin extension atau plugin sehingga nanti muncul menu ya, menu berupa REST client yang embedded ya, embedded di dalam browser itu, dan kita bisa melakukan pengujian RESTful. Tentunya browser itu ya pasti native-nya menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Jadi RESTful ini cukup populer juga ya, maksudnya REST client ini cukup populer juga karena bisa langsung di browse ya. Terus dia kadang itu kalau dibuka munculnya juga format data data JSON-nya itu sudah dalam bentuk menu menu submenu gitu ya, yang bisa diklik, terus nanti kita dalam membacanya itu bisa lebih enak gitu daripada kalau kita menerima balikan dalam bentuk JSON, yang mana JSON-nya itu juga penulisannya itu nggak ada enternya, nggak ada spasinya, direnteng gitu ya. Itu tentunya kita dalam melakukan debugging akan butuh effort khusus ya. Biasanya kalau saya kopas gitu, saya kopas ke situs-situs seperti jasonlin.com gitu ya. Nanti di situ format JSON-nya akan lebih mudah untuk dibaca. Ya, baik, terima kasih. Demikian penjelasan kami tentang pengenalan RESTful. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.